Damai sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kisah Elisa dan salah seorang janda dari nabi ini tentunya sering kita dengar dari khotbah-khotbah di minggu ataupun di media sosial. Yang disampaikan adalah mengenai tentang mujizat dari Elisa. Namun hari ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Tentang apa? Tentang sikap orang percaya terhadap hutang. Hutang yang melilit keluarga nabi ini mengancam kehidupannya, di mana kedua anaknya akan menjadi budak. Anaknya akan diambil untuk dijadikan budak. Ini sungguh mengerikan. Dan hal ini memperlihatkan kepada kita betapa kejamnya dunia perhutangan. Namun ada teladan yang sangat indah dari seorang istri nabi yang telah menjadi janda ini. Ia tidak berdoa untuk hutangnya dihilangkan, untuk diluputkan, tetapi ia tetap mencari solusi untuk membayarnya. Ini bentuk dari sebuah tanggung jawab dan etika dalam berhutang. Ia tidak mau menghindar ataupun menutup mata terhadap masalah yang sedang menimpanya. Ia berusaha untuk bertanggung jawab, untuk membayar hutang yang sedang melilitnya. Dalam hal ini Alkitab mengajarkan bahwa seorang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang tidak kabur dari masalah, secara khusus ketika orang itu memiliki hutang. Alkitab mengajarkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Masalah hutang mungkin dari kita pernah mengalami. Dari hal ini kita diingatkan bahwa hutang itu sangat memiliki resiko dan mengikat. Maka dari itu jika bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Namun jika memang sudah terjerat dalam hutang piutang, berdoalah untuk mencari solusi membayarnya. Bekerjalah dengan keras untuk kita dapat membayar hutang itu. Hutang bukan dosa. Yang menjadi dosa adalah ketika kita menghindar dan tidak memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Lihatlah, sekali bernabi pun pernah dicatat Alkitab pernah berhutang, namun istrinya tetap memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Pemazmur mengingatkan bahwa orang berhutang yang tidak membayar adalah ciri dari kefasikan. Lihatlah kembali janda itu, Bapak Ibu. Ia masih ada sesuatu yang ia miliki, yaitu buli-buli berisi minyak. Ini adalah bentuk usaha ketika ia menyerahkan buli-buli minyak itu kepada Elisa. Ia menyerahkan apa yang ia miliki. Dan mujizat pun terjadi. Sekarang apa yang kita miliki di rumah? Talenta apa yang kita miliki? Pekerjaan apa yang kita bisa kerjakan? Mari kita kerjakan dengan benar. Tentunya hal itu dapat Tuhan pakai juga untuk membuka jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesetiaan, maka Tuhan sendiri akan membukakan jalan bagi kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita menjadi orang-orang yang tidak lari dari permasalahan. Maka dari itu ketika Tuhan percayakan pekerjaan, jangan pilih-pilih pekerjaan. Bekerjalah sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan pasti akan meningkatkan dan mempromosikan hidup kita ketika kita setia mengerjakan hal-hal yang kecil. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk kita memenuhi tanggung jawab dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, mengingatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, tidak lari dari masalah, menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, orang-orang yang mau bekerja keras, tidak pilih-pilih, dan di situ ada jalan keluar bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.